Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Alfonsina Premilo Oni. Saya guru PKN SMA Negeri 1 Jayapura, mahasiswa PPG Angkatan 3 dalam jabatan Universitas Patimura. Gerak. Segera. Jalan depan, gerak. Tegak, gerak. Balik perempuan, maju, jalan. Selamat pagi. Mau tanya kalian sehat-sehat saja? Ya. Sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita harus awali dengan berdoa ya. Ibu minta kafe ya. Kita dalam ya. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Ya. Anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar tentang topik materi kita yang mungkin bisa masuk semester 2 ya. Jadi ada dua bab yang kita belajar, yaitu pertama ada Bhinneka Tunggal Ika, dan yang kedua ada Negara Kesatuan. Yang di awal semester 2 kita akan
belajar tentang tujuan pembelajaran kita hari ini kita akan belajar tentang menganalisis konflik keberagaman, ya. Analisis konflik Bhinneka Tunggal adalah semboyan kita, ya. Kita semua sudah mengenal semboyan kita. Bhinneka yang berarti walaupun berbeda-beda, ya. Ya. Oke, anak-anak, sebelum kita menganalisis tentang konflik keanekaragaman, yang pertama, siapa yang bisa menjawab pertanyaan? Ada 3 pertanyaan. Saya minta 3 orang yang siap menjawab. Siapa yang sudah siap? Ya, Azri, kemudian Farhan, terus Nasir. Nadia. Tiga saja, 3. Jadi Azri, hanya 3 pertanyaan, ya. Oke. Aduan, siapa yang pertanyaan pertama? Azri, ya? Oke. Pernahkah kalian atau engkau mendengar atau mengalami konflik terjadi dengan keberagaman masyarakat? Pernah. Coba berdiri supaya ya. Sebutkan nama dulu. Iya, sebutkan nama dulu. Kenalan. Semua. Saatnya jangan berlama dimulai. It's time to begin the fourth class. Iya. Sekarang otomatis saja ya namanya, ya. Ini saja, ya.
Oke, teman-teman pembelajaran hari ini sekarang kalian sudah video ya. Kita akan menjelaskan bentuk-bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Jelaskan bentuk-bentuk keberagaman masyarakat Indonesia ya tadi. Di awal kan sudah ini ya, sudah menjelaskan keberagaman agama. Ada keberagaman suku ya, ada keberagaman. Kemudian yang kedua kita akan menganalisis potensi konflik yang dapat timbul akibat keberagaman. Kemudian kita akan mengidentifikasi dampak konflik akibat keberagaman. Dan yang terakhir, mendesain alternatif solusi terhadap konflik akibat keberagaman. Bentuk dan akibat konflik di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Bentuk konflik yang pertama ada
pribadi. Kemudian ada konflik sosial. Ada konflik antar kelas-kelas sosial. Ada konflik politik dan konflik bentuk dan akibat konflik di tengah keberagaman masyarakat Indonesia, yaitu yang pertama akibat konflik. Ya, kehancuran nilai dan moral, maaf ya. Kemudian, nah ini maknanya para anggota masyarakat sebelumnya saling percaya satu sama lain. Misalnya setelah terjadinya konflik dapat menjadi saling tidak percaya, bahkan membenci satu sama lain. Kemudian yang kedua akibat konflik kerugian harta benda dan korban manusia. Yaitu konflik dapat berkembang menjadi kekerasan fisik. Hasilnya dapat terjadi kerusakan pada fasilitas umum, kerusakan harta benda, kerugian harta benda, terjadi luka fisik tangan korban. Ada yang tinggal ya? Oke. Kemudian kita lihat bentuk akibat konflik dengan keberagaman masyarakat Indonesia. Ya, akibat konflik ada pemecahan dalam masyarakat. Misalnya kecurigaan terhadap kelompok lain atau anggota masyarakat lain dapat terus terjadi, akibatnya masyarakat dapat. Yang kedua ada perubahan kepribadian. Dapat terjadi perubahan pada pribadi anggota masyarakat, sikap kekhawatiran, ketakutan, dan kemudian dapat berkembang pada anggota masyarakat. Dan yang ketiga ada dominasi, yaitu pihak yang menang tetap mendominasi pihak yang kalah, bahkan tidak istilah yang lain ya, yang kalah ya. Oke, sampai di sini ya, jadi ini materi sesuai dengan tadi minggu yang dari teman ya. Oke. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke. Sekarang ini mau tanya. Pemahaman kalian tentang video tadi bagaimana? Ya? Mengerikan ya? Ada rasa takut, sedih, kasihan ya? Jadi rasa sepenanggungan ya? Ya. Sampai bahkan ada yang korbannya. Oke. Anak-anak, ibu akan bagi LKPD ya. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Anak-anak lihat di HP ya. Ibu sudah bagi di HP ya. Ibu ada bagi dulu ya. Dalam bentuk Canva itu ya. Ya, lembar kerja peserta didik. Saat ini kita akan membentuk kelompok ya anak-anak, karena kami bikin dalam bentuk diskusi ya. Oke, kita akan bagi kelompok. Kelompok
Oke, Ibu sudah bagi toh? Iya. Sesuai dengan Oke. ya, silakan. Silakan duduk berkelompok. Ya, Nak. Kelompok 1 di sini ya. Kelompok 1 di sini. Ya. Sesuai dengan kelompoknya. Iya. Di sini kelompok 3. Di sini kelompok 4. Kenapa nak? Sakit? Iya. Sakit. Kalau begitu, ke atasmu. Biar nanti istirahat saja ya. Nanti kalau ada apa-apa, tidak bisa ini ya. Nanti kita telepon orang tua ya. Oke? Halo teman-teman, ada teman kita yang kurang enak badan, jadi kita mau pulang ya, boleh ya? Seragam lagi dong. Oke, aku mau bertanya, siapa yang memilih PPT?
Oke rekan-rekan, ini yang tadi Ibu bagi, kalian coba nonton ya, karena memang jelas ada suara ya. Komen satu-satu yang lagi nonton ambil kurikulum kita bikin satu-satu. Dan itu bawa satu-satu bikin ada sampel untuk ini. Nontonnya, woi, nonton. Woi, nonton. Woi, nonton. Sudah kah? Woi, nonton. Woi.
Ayan, ay. Terjadi di Ambon pada tahun berapa itu ya? Pada tahun 2000 ya? Oke. Belajar. Oke, nah, kalian silakan berdiskusi ya. Kalian berdiskusi. Kemudian kalian coba membuat gambaran ya. Bagaimana kalian menyusun dulu ya. Nanti kalian sudah buat minggu depan ya, hari Kamis, kalian akan presentasi. Ya. Baik, Ibu. Oke. Iya. Di sini kalian buat dulu jadwalnya, nah, jadwal. Ya, jadwal penyelesaian proyek. Oke, bisa? Jadwalnya di sana kalian siapkan apa ya? Buat jadwalnya. Buat jadwal dulu ya. Jadwal pembuatan proyek. Ih. Iya, anak-anak. Pancasila, kalian harus bergotong royong ya. Bekerja sama dan bernalar kritis ya. Halo, lu ngapain? Jadi,
Kita ambil artikel yang mana? Coba. Hindi na nga lewat. No? Share. Ano terus na nila? Terus. Yang tadi dia nanti kita ngambul. Ngambul. Kalian sudah buat jadwal? Sudah buat jadwal? Hari ini pertemuan pertama kita hari ini sampai ke sini dulu ya. Kalian sudah buat jadwal toh? Dan kalian sudah berdiskusi. Jadi minggu depan kalian sudah menyiapkan proyeknya ya. Dan kalau dikerjakan ya. Minggu depan itu dikerjakan. Setelah itu kalian bahas. Iya. Oke anak-anak, pertemuan kita cukup sekian ya hari ini ya. Ya, bisa apa namanya ambil buktinya kembali seperti biasa ya. Silakan bekerja ya. Bu harap kerja kelompok ya, kerja sama-sama ya. Iya, dibuat dalam bentuk Canva yang poster, silakan bekerja. Oke. Ya, ini dalam Canva ya. Ya, anak-anak sedang bekerja. Nah. Yang di sini lagi ya. Ini kelompok yang sedang bekerja postes. Ya. Tapi mereka juga buat dalam bentuk Canva. Ya. Jam pelajaran kedua telah selesai. Mohon perhatian. Jam pelajaran ketiga segera dimulai. Rilekskan diri dulu sejenak. Konsentrasi dan tetap fokus pada mata pelajaran. Ini tetap konsep dan dalam bentuk postes, tapi mereka buat tetap konsep. Oke. Baik. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Pada pagi hari ini kami kelompok 1 akan menyajikan presentasi kami tentang konflik antar suku di Papua. Tanpa berlama-lama lagi, kami akan masuk ke dalam materinya. Tindakan kekerasan hingga perang antar suku kerap dilakukan sebagai bentuk penyelesaian masalah. Untuk itu, perlu dilakukan pemberdayaan oleh pemerintah hingga ke tingkat kampung untuk membuka ruang resolusi konflik. Hal ini pernah terjadi
pada suku Kimyal yang menyerang suku Yali yang ada di rumah, gereja, dan hotel. Pada hari Minggu, tanggal 4 bulan 10 2023, ke distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kemarahan warga dipicu oleh kematian mantan Bupati Yahukimo, Abok Usuk, di Jakarta, kata polisi. Kematian Abok memicu tersebarnya kabar bohong dari Jakarta sampai ke Yahukimo dan menyebabkan sejumlah orang bergerak. Kepolisian telah menangkap 52 orang yang diduga pelaku penyerangan. Dan upaya dari penyelesaiannya adalah dengan cara pemerintah harus menampung dan pendapat seluruh warga negaranya agar tidak terjadi konflik, sehingga seluruh warga negara di Indonesia tetap bersatu dan membuat pengamanan yang ketat di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah yang rawan konflik. Sekian dari presentasi kami membuka ruang pertanyaan. Ya anak-anak, ada yang mau bertanya dari presentasi keberagaman agama kelompok 1? Ya, silakan sebut nama, dari kelompok mana? Nama saya Raida Mutiara Sohar. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya, mengapa di wilayah Papua sering terjadi konflik antar kelompok masyarakat? Terima kasih Rara, saya izin menjawab, yaitu karena masih menganut sikap primordialisme dan fanatisme. Primordialisme adalah suatu paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pahamannya. Sedangkan fanatisme adalah sikap yang berlebihan seseorang terhadap sesuatu. Maka dari itu, pemerintah harus membangun lembaga yang menampung aspirasi masyarakat sekitar. Terima kasih. Rara, sudah? Ya. Apakah ada pertanyaan lain lagi? Tidak. Kalau begitu, sekian dari kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Baik, kelompok 1. Luar biasa. Oke, itu tadi penampilan presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Ya, kelompok 2 dalam bentuk proses juga, tapi mereka buat dalam Canva ya. Oke, silakan kelompok 2, silakan maju ya. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami berjudul konflik keberagaman antar agama. Pengertiannya bakal saya yang membacakan. Konflik keagamaan dapat didefinisikan sebagai suatu perseteruan maupun pertikaian berkaitan dengan aksi damai maupun kekerasan fisik yang berkaitan dengan nilai, klaim, dan identitas yang melibatkan isu, slogan maupun ungkapan keagamaan. Konflik Ambon akan saya bacakan. Informasinya berasal dari Kompasiana.
terjadi pada 19 Januari 1999. Konflik yang terjadi di Ambon ini dipicu dari masalah sederhana. Permasalahan bermula saat dua pemuda Muslim memalak kaum Nasrani. Konflik kekerasan yang terjadi di Maluku sebagian besar lebih berpusat di Ambon. Pada tahun 1999 sampai 2002, konflik kekerasan di Ambon menewaskan hampir dari 5.000 nyawa. Konflik ini merupakan konflik yang paling dahsyat di Indonesia setelah keruntuhan rezim pemerintahan Soeharto. Pada tahun 1998 terjadi lagi kerusuhan, kali ini bukan di Ambon, tetapi di Ketapang, Jakarta Utara dengan pelaku konflik antara preman Ambon yang beragama Muslim dan Kristen. Akar atau penyebab permasalahan konflik. Awal mula terjadinya konflik di Maluku yakni adanya target kekerasan untuk para pendatang Muslim dari Bugis, Buton, dan Makassar. Setelah adanya perpindahan penduduk besar-besaran, konflik mulai menyebar ke wilayah luar dari Maluku. Pecahnya konflik ini diperparah dengan adanya rumor seputar simbol keagamaan, seperti terjadinya serangan pada masjid ataupun gereja. Nah, puncak masalahnya adanya pembantaian tabelo dan serangan terhadap gereja Silo yang berada di tengah pusat kota Ambon pada tanggal 26 Desember 1999. Solusi permasalahan. Penyelesaian konflik Ambon dilakukan melalui dialog dan negosiasi antara pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan perwakilan kelompok Muslim dan Kristen. Pengambilan keputusan atau perjanjian dengan mengutamakan kepentingan bersama dan komitmen kedua belah pihak serta dengan difungsikannya kembali sistem dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara konsekuen pada akhirnya dapat mempercepat penyelesaian konflik agama di Pulau Ambon. Kesimpulan dari ini semua, konflik agama rentan terjadi karena beberapa faktor, diantaranya karena ketidaksiapan masyarakat atas perbedaan-perbedaan yang muncul di lingkungannya. Untuk mengatasi konflik ini, perlu dilakukan penguatan moderasi beragama sehingga agama dijalankan sesuai dengan tujuannya, yaitu menciptakan perdamaian. Sekian dari kami, bila ada pertanyaan, silakan. Oh iya, ada yang mau bertanya, silakan. Dari kelompok. Saya Sulfani Riantisyau dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, adakah solusi lain untuk menghindari konflik antara agama selain yang telah dipaparkan? Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Sulfani. Solusi lain untuk mengatasi konflik agama yang pertama, mewujudkan semangat hidup bersama dengan mengembangkan moderasi beragama dan toleransi antar umat beragama. Kedua, mendorong terciptanya toleransi dan hidup rukun antar umat beragama di dunia internasional. Dan yang terakhir, dapat memperkenalkan budaya dan tradisi religi di Indonesia. Itu jawaban dari kelompok kami. Bisa diterima atau tidak? Ya, bisa. Oke, sama-sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, buat kelompok 2, luar biasa. Ya, apa moderator? Mohon izin guru, selamat pagi guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami dengan materi keberagaman ras.
Ya, yang pertama keberagaman ras di Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa, lebih tepatnya 1.340 suku bangsa. Inilah yang menjadi salah satu faktor Indonesia memiliki begitu banyak keberagaman budaya, adat istiadat, ras, bahasa, dan agama. Namun keberagaman ras di Indonesia ini bisa saja menimbulkan konflik apabila tidak adanya persatuan dan kesatuan antar warga negara Indonesia. Faktor utama penyebab terjadinya konflik antar ras yaitu karena adanya sikap rasialis, di mana sikap ini adalah sikap memperlakukan orang berbeda-beda berdasarkan dengan rasnya. Adapun contoh konflik rasisme yang pernah terjadi di Indonesia yang akan dibacakan oleh teman saya. Yaitu ada satu contoh konflik rasisme yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu konflik di Papua. Konflik di Papua seringkali berkaitan dengan isu etnis dan ras. Upaya penyelesaiannya melibatkan penguatan otonomi daerah, pembangunan ekonomi, dan dialog dengan kelompok-kelompok masyarakat setempat. Pendidikan multikultural menjadi kunci untuk mengedukasi masyarakat tentang keberagaman budaya di Papua. Dan yang kedua adalah konflik di Sambas. Konflik etnis Tionghoa dan Melayu di Sambas pada tahun 1999 menciptakan ketegangan yang signifikan. Untuk mengatasi konflik ini melibatkan pemulihan keamanan, pendekatan rekonsiliasi antar etnis, dan pembentukan kebijakan inklusif yang mempromosikan partisipasi bersama. Penanggulangan konflik rasisme memerlukan upaya bersama untuk mengatasi akar penyebabnya, mempromosikan inklusivitas dan membangun pemahaman yang lebih baik antar kelompok ras, edukasi, dialog antar budaya, dan upaya untuk mengurangi ketidaksetaraan struktural merupakan langkah-langkah penting dalam mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Sekian dari kami, kelompok kami membuka ruang tanya jawab. Silakan. Ada yang bertanya dari kelompok 2, ya? Oke, perkenalkan nama saya Medisa Lestari Tambunan dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, kira-kira selain faktor pemicu yang disebutkan, adakah faktor pemicu lainnya yang dapat menyebabkan konflik rasisme? Itu saja. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Jadi, selain faktor yang kami paparkan, adakah faktor pemicu lainnya? Tentu saja ada. Yang pertama, rasa tidak senang terhadap perbedaan ras. Yang kedua, prasangka dan diskriminasi. Yang ketiga, politik identitas. Yang keempat, kurangnya pendidikan dan kesadaran. Dan kelima adalah konflik sejarah, di mana peristiwa sejarah yang penuh konflik dan ketidakadilan seperti kolonialisme atau perbudakan dapat menimbulkan bekas yang berkepanjangan dan menimbulkan konflik rasisme. Ya, sekian dari kami. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 3, luar biasa. Kita berikan kesempatan buat kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil kerja mereka dalam bentuk kanva, ya, tentang keberagaman antar golongan. Ya, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Kami dari kelompok 4 ingin memberikan hasil kerja kami. Tapi sebelum itu, kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan kami untuk memperkenalkan nama kelompok kami.
saya Muhammad Dasar Manindita dan rekan saya Aida Mutia Agus Wahab. Saya Syakila Zahra. Saya Rafael. Saya Safa. Saya Nazila Gitanti. Nah, jadi kami ingin tekan yaitu keberagaman antar golongan. Dan yang pertama dibacakan oleh Rekan. Ya. Saya. Oh ya. Sorry. Baik teman-teman, keberagaman antar golongan adalah keberagaman kelompok orang atau masyarakat. Golongan yang dimaksud bukan hanya suku, ras, agama, atau budaya, tetapi juga berbagai kelompok lainnya. Keberagaman antar golongan ini bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu keberagaman antar golongan secara horizontal dan keberagaman antar golongan secara vertikal. Dalam keberagaman antar golongan ini ada kasus nyatanya dalam kehidupan. Yang pertama adalah contohnya kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas dan menengah ke bawah. Biasanya yang menengah ke bawah ini akan diperlakukan agak belakang dalam antrian. Dan contoh kedua adalah konflik yang disebabkan oleh ojek konvensional. Mereka merasa tersaingi dengan adanya ojek online. Terkadang orang-orang lebih memilih ojek online dikarenakan lebih praktis dan lebih. Nah, jadi pendapat kita terhadap kasus yang ada dua tadi, yaitu yang pertama, pendapat kita tentang kasus pertama adalah reaksi masyarakat yang tidak saling mengerti sehingga mengundang amarah dan emosi akibat perbedaan antara ojek online dan ojek pangkalan, menyebabkan perpecahan akibat perbedaan antara golongan dalam sosial dan ekonomi seperti dalam cerita. Nah, pendapat yang kedua adalah sudah seharusnya kita mengerti antara sama lain sebagai seorang yang hidup bersosial. Sudah pasti ada perbedaan. Tugas ojek online dan ojek pangkalan seharusnya saling menyesuaikan lingkungan dan teknologi yang ada di saat ini. Solusi dari kasus di atas adalah solusi dari masalah tersebut adalah pertama, dengan menyetarakan masyarakat tanpa membedakan status ekonominya. Dan yang kedua, saling menghargai dan menghilangkan sifat iri hati. Pesan yang dapat diambil dari kasus pertama adalah jangan membedakan masyarakat dengan ekonominya, tetapi harus melayani masyarakat dengan sama agar tidak terjadi perpecahan antara masyarakat yang ekonominya menengah ke atas dan masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah. Untuk kasus yang kedua, solusi yang dapat diambil adalah sudah seharusnya mengerti antara satu sama lain. Sebagai seseorang yang hidup bersosial, sudah pasti ada perbedaan tugas ojek online dan ojek pangkalan seharusnya saling menyesuaikan lingkungan dan teknologi yang ada di saat ini. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kami. Kami membuka sesi pertanyaan atau tanya jawab. Baik, perkenalkan nama saya Alkutoya dari kelompok 1 ingin bertanya. Apa perbedaan antara keberagaman antar golongan secara horizontal dan keberagaman antar golongan secara vertikal? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Toya. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Toya, perbedaan antara keberagaman antar golongan secara horizontal dan vertikal ya. Keberagaman antar golongan secara horizontal merupakan penggolongan yang didasari oleh kesetaraan berdasarkan suku, ras, agama, dan daerah yang berbeda-beda. Sedangkan
Keberagaman antar golongan secara vertikal merupakan penggolongan yang perbedaan golongan dalam status sosial atau tingkatan dalam masyarakat seperti kekayaan, pekerjaan, dan pendidikan. Baik, terima kasih atas perhatiannya dalam memperhatikan kami untuk mempresentasikan ini. Terima kasih. Oke, ada ya, mantap, luar biasa. Oke, balik ke tempat duduk. Stop.